Maraknya kasus pelecehan seksual di masyarakat mengundang keprihatinan, bukan hanya karena tingginya jumlah insiden, tetapi juga karena seringkali perilaku ini terlanjur dinormalisasi. Lantas sebenarnya tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan? Dan apa yang membuat pelaku kerap kali melakukan pelecehan seksual? Berikut tanggapan psikolog Unhas terkait kasus tersebut. Meskipun kekerasan seksual mendominasi sebagai kejahatan dengan jumlah korban terbanyak yang dilaporkan, ironisnya fenomena ini seringkali terabaikan dan dianggap sebagai hal yang tabu di tengah masyarakat. Akibatnya, banyak korban yang merasa takut untuk melaporkan kejahatan yang mereka alami. Bahkan ada yang tanpa sadar terjebak dalam lingkaran kekerasan berulang kali. Di tengah ketakutan dan stigma, beberapa korban akhirnya memilih untuk bersuara dan mengambil langkah tegas dengan melaporkan pelaku kepada pihak berwajib, memberikan dampak yang cukup signifikan dalam memutus siklus kekerasan ini. Kampus seharusnya menjadi tempat yang menjamin keamanan bagi semua individu di dalamnya. Ironisnya, seringkali kampus lah yang menjadi tempat di mana pelaku kekerasan seksual merajalela. Seperti yang baru-baru ini menjadi viral di media sosial, salah satu mahasiswi Unhas menjadi korban pelecehan saat mengendarai sepeda motor pada malam hari. Kasus ini tidak hanya memicu beragam komentar negatif yang menyalahkan pelaku, namun juga memberikan dukungan dan apresiasi kepada korban, karena keberaniannya untuk melawan dan memberikan efek jera kepada pelaku. Adapun jenis kekerasan seksual memiliki beberapa macam bentuk, baik secara fisik, verbal, baik yang ditunjukkan secara langsung maupun melalui media. Pengkategorian suatu tindakan sebagai pelecehan seksual sangatlah sensitif dan tergantung pada korban. Apabila perbuatan tersebut menyebabkan ketidaknyamanan bagi korban dan menimbulkan keberatan, maka sudah layak untuk dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Penanganannya baru dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari korban, mengingat pelecehan seksual merupakan delik aduan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini mengatur mengenai pencegahan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual, penahanan, perlindungan, dan pemulihan hak korban. Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan kerjasama internasional agar pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Ya, pelaku itu begitu ditangkap misalnya sama polisi, diproses, tidak ada konseling lebih lanjut gitu. Padahal menurut saya selaku psikolog gitu, justru para pelaku-pelaku ini perlu dikonseling gitu ya, untuk memahami apa sebenarnya dinamika yang terjadi sehingga mendorong mereka untuk melakukan perilaku kekerasan seksual gitu. Karena ada juga banyak yang menyatakan alasan yang tidak masuk di akal. Misalnya para pelaku incest ya, itu menganggap bahwa ya siapa suruh istri saya pergi meninggalkan saya gitu, sehingga yang saya santap ya anak saya sendiri, santap dalam tanda kutip gitu ya, gitu. Jadi nah ini yang belum ya, saya belum melihat ada upaya itu dari pemerintah gitu. Tapi kalau korban ini sosialisasi itu sudah mulai ya dari level paling SD sampai level pendidikan tinggi ya. Ya, saya kira itu sudah ada ya, sudah ada di Undang-Undang TPKS ya, itu semua sudah diatur ya, berapa lama apa saja jenis sanksi yang harus mereka jalani seperti itu. Tapi menurut saya harusnya itu tidak berhenti sampai di situ gitu ya. Saya kira lembaga-lembaga di Indonesia kalau untuk korban itu sudah banyak sekali, seperti lembaga perlindungan saksi dan korban itu bersedia ya kemudian memfasilitasi untuk memberikan pelayanan psikologi sampai korban itu betul-betul pulih dari trauma akibat dari kekerasan seksual seperti itu. Istiana, seorang dosen psikologi Unhas, mengungkapkan sejumlah alasan mengapa pelaku kekerasan seksual seringkali melancarkan aksinya. Salah satunya adalah akibat ketidaktahuan mereka atau rendahnya daya kritis masyarakat, yang membuat mereka menganggap tindakan tersebut sebagai sesuatu yang normal. Selain itu, akses terhadap informasi yang berbau pornografi dan budaya yang hidup di masyarakat juga menjadi faktor penyebab tindakan pelecehan seksual yang sering terjadi.
Sebagai upaya pencegahan, menurutnya penting bagi para keluarga untuk dibekali dengan ilmu parenting dan memberikan pendidikan seks kepada anak-anak sejak dini, termasuk mengajarkan area mana yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Selain fokus pada upaya pencegahan dan pemulihan bagi korban, Istiana juga merasa penting untuk memberikan konseling lebih lanjut kepada para pelaku agar memahami dinamika yang terjadi dan mendorong mereka untuk menghindari perilaku kekerasan seksual. Dinormalisasinya pelecehan seksual tentu sangat disayangkan karena dengan alasan apapun itu, perbuatan pelecehan seksual tidak dapat dibenarkan. Dan sebagai masyarakat, sudah seharusnya untuk saling mendukung demi menciptakan ruang yang inklusif bagi siapapun untuk beraktivitas. Kusnaini Putri Intan, Adi Muhammad Safrizal, Unhas TV.